Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah. Bil khusus yang kita hormati guru kita bersama Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru-guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah usia, bertambah dekat dengan Allah, bertambah usia, bertambah jauh dari maksiat, bertambah usia, bertambah bagus terhadap sesama manusia. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, dan segala harapan-harapan kita, baik harapan dunia maupun harapan akhirat, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang memiliki hutang semoga dimudahkan untuk bayar hutang, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya masalah semoga masalahnya dibereskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesulitannya diganti dengan kemudahan, kesumpakannya, kesedihannya diganti dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh wassolehah, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli sujud, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli zikir, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum sholat di antara mereka semoga diberikan taufik hidayah menjadi ahli sholat. Yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Abi Abdullah bin Al-Haddad, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Makki, Sayyid Sulaiman Nuri, wa Sayyid Alwi bin Abbas Al-Malki, wa Habib Salat Tanggul, Habib Ukar Gresik, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Habib Hussein bin Idrus, bi Abdullah bin Al-Haddad, bi Umar bin Atas, bi Ahmad bin Nasr Fatak, bi Muhammad bin Ahmad bin Nasr Fatak, Syekh Bukan Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wal Fakil Muqaddam, wa Kaji Hashim Asyari, Kaji Khalil Abang Kalani, wa Kaji As'ad Syamsul Arifin, Kaji Nur Ali, wa Kaji Ihsan Jampas, wa Mbah Maimun Zubair, wa Jami'al Awliya, wal Aqtab, wal Amjad, wal Awtar, Syekh bin Ilaih Usul, al Murabbi Ruhina bi Hamnak bin Syekh bin Salam, Jami'a ba'ina ma'atina jiddatina, wa jamil awliya fi hadal bad jamil masyaihil ya thumma ila ru'i al-masih hadal masih al-marhum Haji Min bin Haji Dokal, wal marhumah Hajah Minam binti Haji Min, marhum Abi Amir binti, wal marhum Haji Syarif, wal marhum Bapak Haji Amir bin Haji Zain, wal marhum Bapak Saran, wal marhum Abi Raqib, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Imamul Haddad memberi nasihat kepada kita semua. Beliau di dalam kitabnya Al-Fusul Ilmiyah wal Usul Hikmiyah, beliau berkata, kunhu inayatil arifina wal muhaqqiqina wa muqdami ihtimamihim wa matma'ina dharihim fi tashihil iman wal yakini wa taqwiyatihima. Ya. Itu orang-orang arif billah, orang-orang yang sudah kenal Allah, orang-orang yang sudah sampai hakikat, dan orang-orang yang soleh. Itu yang menjadi perhatian mereka,
yang ada di pikiran mereka, yang ada di benak mereka ialah fi tashihil iman wal yakin. Itu bagaimana imannya, keyakinannya itu benar, wa taqwiyatihima, dan bagaimana biar iman dan keyakinannya itu semakin kuat dan kuat. Jadi orang-orang arif billah, orang-orang soleh yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya ialah perkara iman, ialah perkara keyakinannya. Ya. Ini jangan sampai imannya turun, akhirnya wafatnya su'ul khatimah. Dan Nabi besar Muhammad SAW sangat memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan iman. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini tiap hari iman harus diperbaharui. Ya, ibarat HP tiap hari harus dicas. Kalau nggak dicas, ini baterainya berkurang, akhirnya bisa lobet. Ya. Kalau sudah lobet, udah nggak bisa digunakan lagi. Demikian pula iman berkurang. Ya. Kalau sudah habis, maka sudah tidak tertarik lagi dengan ibadah. Udah nggak sedih lagi apabila meninggalkan sholat. Udah nggak ada rasa takut kalau nggak puasa. Nggak ada rasa khawatir kalau terus-menerus berbuat dosa dan dosa. Ya, normalnya orang habis berbuat dosa takut, menyesal. Ya. Tapi kalau imannya ini sudah melemah, turun, ya itu nggak takut habis berbuat dosa, nggak ada penyesalan habis berbuat maksiat, bahkan dia bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya. Maka itu iman harus diperbaharui, tiap hari harus diperbaharui dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena terkadang ya urusan dunia, pekerjaan yang kita kerjakan, bisnis yang kita lakukan, ya bertemu dengan fulan, ya di jalan melihat yang haram-haram dan lain sebagainya, ini terkadang membuat iman kita turun. Ya, yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, ini terkadang membuat iman kita turun. Makanya harus terus-menerus diperbaharui dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ai la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Artinya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah di dunia ini kecuali Allah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, itu terjemah biasa. Dan tapi terjemah yang sangat mendalam artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada yang dikhawatirkan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditakuti kecuali Allah. Ini orang kalau la ilaha illallah sudah mendarah daging, maka dia nggak bakal berharap sama manusia. Ya, karena berharap sama manusia pasti kecewa. Tapi dia berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandarnya kepada Allah. Dia punya harta, dia nggak bersandar dengan hartanya. Karena sebanyak apapun harta kita, ya, ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, sebanyak apapun harta kita, ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Ya. Tapi yang bisa memenuhi kebutuhan itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang kaya raya, ya, kalau dipikir-pikir nih hartanya nggak bakal habis 7 turunan. Akhirnya kena penyakit. Kena penyakit harus berobat, ya. Akhirnya apa? Orangnya belum mati, hartanya sudah habis. Boro-boro buat anak, justru malah ninggalin hutang. Ya, jadi jangan pernah bersandar dengan harta kita. Karena sebanyak apapun harta kita ini nggak bisa mencukupi kita, mencukupi diri kita, mencukupi keinginan kita, mencukupi hawa nafsu kita, ya, mencukupi anak-anak kita. Yang bisa mencukupi hanya Allah. Ya. Anak kita siang, pagi ada yang sekolah, ada yang kerja, ya. Diri kita nggak mampu untuk selalu melindungi anak kita. Kita merasa kuat, ya, kita merasa mampu, tapi kita nggak bisa melindungi anak-anak kita dari bencana, dari mudorot dan lain sebagainya. Ya, yang kita bisanya apa? Ya bersandar kepada Allah, La ilaha illallah, tidak tempat meminta kecuali Allah, tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Nah, orang
yang soleh, orang yang arif billah, orang yang sudah sampai hakikat yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, bagaimana imannya, keyakinannya kepada Allah semakin kuat dan kokoh. Ya. Wa fi ikhlasi tauhid min syaibi syirkil khafi. Dan orang yang soleh, yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, bagaimana mengikhlaskan tauhid, memurnikan tauhid dari syirik-syirik yang tersembunyi. Ya. Ibadah riya, ibadah ingin dilihat orang, ibadah pengen dipuji orang. Ya. Mereka sangat memurnikan ini, sangat berjaga-jaga. Jadi mereka berusaha bagaimana amalannya ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah tahu, orang nggak tahu bukan urusan. Ya. Yang penting Allah tahu, dan nggak mungkin Allah nggak tahu. Beda sama orang sekarang. Ya dibalik, yang penting orang harus tahu nih. Yang penting orang harus tahu, jangan sampai nggak tahu orang. Ya. Tapi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sampai hakikat, orang-orang soleh, ya mereka berusaha memurnikan keikhlasan mereka. Ya, jangan sampai terbesit di hatinya sifat riya atau pamer kepada orang. Ya, kecuali dia pimpinan yang mana pengikutnya banyak, dia untuk mencontohkan pengikutnya, maka ini lain hal. Ya. Ini yang ada di hati orang-orang soleh. Summa fi tashihil akhlaqil mahmuda. Dan juga yang ada di pikiran mereka bagaimana akhlaknya semakin bagus. Kazuhli wal ikhlas wa salamati sadri lil muslimin. Ya, seperti zuhud, ya. Tidak mau mengambil yang bukan haknya. Tidak mau dengan yang haram, tidak mau dengan yang subhat. Wal ikhlas, ikhlas benar-benar kepada Allah. Wa salamati sadril muslimin, menjaga hatinya. Jangan sampai ada iri, jangan sampai ada dengki, jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada sombong, jangan sampai merendahkan sesama umat Islam. Itu yang ada di hati dan pikiran orang-orang soleh. Kalau ada kesel sama orang, buru-buru dia istighfar, buru-buru dia salawat, buru-buru dia baca Quran, berusaha untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang ada dalam hatinya. Ya, orang biasa pakai baju putih bersih, ya, tiba-tiba kotor, kan ketahuan banget itu. Maka dia buru-buru nyuci. Kenapa nih? Kalau udah kelamaan, nodanya susah ntar dicucinya. Tapi kalau orang udah terlanjur kotor gimana, Pak? Biasa pakai baju kotor, udah terlanjur kotor gimana? Kotor, karena kotoran ya cuek dia. Nah udah kotor kata dia. Nah itu kotor, ya memang sengaja membuat kerja sekarang kotor. Ya, ini orang-orang soleh, mereka sangat menjaga hatinya. Jangan sampai hatinya tuh ada penyakit-penyakit hati, dijaga betul. Ya. Tapi kalau selain orang-orang soleh yang ada di pikirannya nih, bagaimana mukanya glowing, bagaimana penampilannya menarik, bagaimana ya kendaraannya dipuji orang dan lain sebagainya. Hatinya dia nggak mikirin. Mau hatinya kotor, kayak ada benci, kayak ada pamer, ada riya, ada sombong, dia nggak mikirin. Ada hasut, dia nggak mikirin. Tapi orang-orang soleh dia sangat menjaga. Ini jangan sampai Allah lihat hati saya, sedangkan hati saya dalam keadaan kotor. Kenapa? Al-qalbu mahallu nadharillah. Hati ini tempat Allah memandang. Jangan sampai Allah lihat hati kita, ada benci sama tetangga, ya, ada sombong, ada riya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, sebagaimana kita kalau bangun tidur, mau gak nemuin orang banyak? Nah, nggak mau, kita malu. Belum mandi, belum gosok gigi, nggak mau kita ketemu orang. Ya, lagi sakit dipoto, ya nggak mau. Muka lagi nggak enak. Ya. Ini termasuk adab juga, orang sakit jangan dipoto, sakit diajak selfie. Ya. Apalagi udah wafat, kadang udah wafat di videoin, dipoto, di share di Facebook, ini nggak boleh. Ya. Itu kalau dia masih hidup, jangan, muka lagi begini kok dipajang-pajang, nggak perlu, buat konsumsi sendiri aja. Ya, misalnya buat anak, misalnya anaknya di luar kota atau di luar negeri, ya, untuk keperluan. Anaknya biar tahu, di videoin, video call, foto, nggak ada masalah.
Tapi nggak perlu di-share di WhatsApp, di-share di Facebook, banyak nggak begitu? Nah ini nggak bagus begini. Ya. Jangankan orang meninggal, orang sakit aja tuh muka lagi nggak enak, nggak bagus di foto. Ya. Kadang orang sakitnya terpaksa aja dia foto. Dah, muka begini dia jangan foto, di-share di Facebook dan lain sebagainya. Ini termasuk etika ini. Ya. Terkadang ada jenazah, foto anak-anaknya semua sama bininya, selfie, senyum, gimana itu Pak? Ya, ini mayat ini mayat, selfie dia, senyum lagi. Berarti apa? Bahagia dong meninggal. Bahagia, alhamdulillah. Bagi-bagi dah waris dah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada. Kalau ada utang, tagih sana ke kuburan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa fi naf'il akhlaqil madmuma. Ya. Yang ada di pikiran orang-orang soleh, orang-orang arif billah, ya. Ini membersihkan hati mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Kal irsi warriya wal kibir, ya, seperti rakus dengan dunia, nggak peduli mau halal kek, mau haram kek, mau subhat kek, mau riba kek, pokoknya duit. Nah, ini mereka nggak mau. Ya, mereka berusaha membersihkan hati mereka, jangan sampai anaknya makan yang haram, jangan sampai bininya makan riba, ya, jangan sampai dia bawa pulang harta-harta yang dilarang oleh agama. Summa fi tashil a'mali sholihati dhahirah. Kemudian yang ada di pikiran mereka, yang ada di benak mereka, bagaimana amalan-amalan dhahirnya itu sah, itu benar. Sholatnya dipikirin, tadi maghrib gimana sholat saya ya. Ya, yang khusyuknya berapa rakaat tadi. Ya. Kemudian nanti asarnya juga dipikirin, tadi asar sama maghrib khusyuknya baikan mana ya. Tuh amalan-amalannya dipikirin. Ya. Amalannya dipikirin, ya Allah tadi sholat nggak khusus sama sekali tadi, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, afil ihtirazi minal a'mali sayyi'ah, yang ada di pikiran mereka bagaimana menjauhi amalan-amalan yang jelek. Kalau tadi keceplosan nyakitin orang, keceplosan marahin orang, ya, keceplosan kasar sama orang, atau terjatuh kepleset dengan hal yang haram dan lain sebagainya. Pikiran tuh dia. Pikiran, ya Allah, tadi omongan saya nyakitin apa enggak ya? Ya Allah, tadi saya ngomong tadi terlalu keras apa enggak ya? Itu yang ada pikiran mereka tuh. Ya, itu nggak bisa tidur itu. Ya Allah, Anda belum minta maaf sama dia. Ini kalau Anda mati gimana ini? Itu yang ada di pikiran mereka. Ya, mereka nggak mau ada masalah sama orang. Summa fitas'ihi umuril ma'asyi wan nadhar fiha. Kemudian yang ada di pikiran mereka, ya, yang bekerja bagaimana bekerja dengan bagus. Ya, nggak korupsi waktu. Ya, yang usaha, ya, dia mikirin gimana usaha yang jujur. Itu ada di pikiran mereka. Jangan sampai orang kecewa, jangan sampai orang merasa dirugikan. Itu yang ada di pikiran mereka. Wa usni tadbirilaha ala tariqil wara'i wan nushi. Ya, itu diatur hidupnya semua. Ya, hati-hati dia. Jangan sampai ngambil hak orang, jangan sampai terjatuh sama yang haram, jangan sampai ambil yang subhat, jangan sampai terjatuh pada riba. Ya, wan nushi, dan juga saling menasehati. Ada istrinya, anaknya yang melenceng, dinasehati, diingetin. Ya, yang ada di pikirannya, gimana kamu udah sholat apa belum? Tadi waktu duhur kamu ada di luar, kamu sholatnya di mana? Ya, tadi kamu kerja, ya, asar masih di luar, kamu sholatnya di mana? Tegur semua tuh. Ya, istrinya ke mall, ke Tanah Abang, diingetin. Tadi kamu zuhurnya di mana tuh zuhurnya? Ya, gimana sholatnya tadi? Ya, gimana hari ini baca Qur'annya? Itu ada di pikiran mereka. Wal akhdi bil qanaati wa taqalluli minha. Dan yang ada di pikiran mereka, mereka qanaah, ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang ada itu disyukuri oleh mereka. Ya, alhamdulillah atas nikmat dari Engkau ya Allah. Yang dilihat bukan rezekinya yang dilihat, tapi yang dilihat siapa yang memberi rezeki. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Semoga dengan saya ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, semoga Allah juga ridho dengan ibadah saya yang sedikit. Salat kita sedikit gak? Sedikit. Zikir kita sedikit. Bacaan Quran kita sedikit. Ya Allah, ibadah saya sedikit. Ya, tolong terima ya Allah. Sebagaimana saya juga terima dengan rezeki yang sedikit. Ya,
Jadi yang ada di pikiran orang-orang soleh, para arif billah, ya bagaimana mereka semua jangan sampai menyakiti orang. Itu diatur dunianya, dunia diatur, dia bekerja, dia bisnis, tapi ngatur dunianya buat akhirat. Ngatur dunia tapi buat akhirat. Ya, dia kerja, dia usaha, dia bisnis untuk apa? Untuk ibadah, mencari harta yang halal, untuk nafkah keluarga, biar nggak minta-minta sama orang, biar nggak berharap sama orang. Ya. Kemudian tujuan dia apa? Tujuan dia ya kalau ada lebihnya disedekahin, ada lebihnya bantu agama, ada lebihnya ziarah makam Nabi. Itu yang ada di pikiran mereka. Ngatur dunia tapi buat akhirat. Itu. Makanya ya orang kaya tapi soleh, ya paling duitnya buat apa? Paling buat sedekah, paling buat haji, paling buat umroh, paling buat maulid, ya, paling buat selamatan, paling buat kurban dan lain sebagainya. Itu ada di pikiran mereka. Dan jangan sampai mereka zalim merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, wa ghayatu inayatil ghafilina wal muqallitina, ya, orang-orang yang lalai dan orang-orang yang terkadang terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, wa mu'dhami ihtimamihim, yang ada di pikiran mereka, yang ada di benak mereka, yang ada di hati mereka, fi matastaqimu bi ahwal ma'isha, yang ada di pikiran dan benak mereka ya cuman masalah dunia doang. Yang ada di otaknya cuman masalah kerjaan, cuman masalah bisnis, cuman masalah duit. Pahala dosa nggak dipikirin. Yang penting duit, mau halal kayak mau haram kayak dia nggak peduli, yang penting duit. Ya, dia nggak sholat biasa-biasa aja, dia nggak puasa santai-santai aja. Ya kerjaan yang penting gaji gede, mau bisa sholat kayak nggak bisa sholat nggak peduli dia. Ya kerjaan yang penting masukannya besar, dia nggak peduli. Mau ini sogok kayak, mau ini riswah kayak nggak peduli, yang penting duit. Ya. Kemudian watatayassaru bihi syahwatu wal ladzatul badaniyah minal mata'im wal malabis wal manaqi fi jam'il amwal. Ya, yang ada di pikiran mereka mah senang-senang doang. Senang-senang gimana syahwatnya terlampiaskan. Ya, pikiran mereka udah hiburan doang. Senang-senang hiburan, ya, pikirannya makan enak di mana, ya, yang nggak dilarang. Makan enak itu tidak dilarang, tapi yang dilarang apa? Pikiran cuma makanan doang. Pikiran ngaji nggak ada, pikiran zikir nggak ada, pikiran dekat sama ulama nggak ada, pikiran majelis ilmu nggak ada, pikiran maulid nggak ada. Yang ada apa? Makanan, pakaian, ya. Kemudian apa? Cewek. Kemudian apa? Ngumpulin harta, ya. Wadikhariha lidzalik ibadima fi maknahu, ya. Yang dipikirin aset dia, tabungan dia, ya. Banyak manusia berkata, kata Nabi, mali, ya. Kata Nabi, banyak manusia berkata, hartaku, asetku, ya. Dia menyangka semuanya itu harta dia, ya. Asetku sekian, tanahku sekian, ya. Rumahku di sini ada, rumahku di sana ada, kendaraanku ini dan itu, ya. Itu yang dipikirin dia. Kalau kata Nabi, illa ma akalta fa'afnaita, rezeki manusia yang sebenarnya yang dia makan, ya. Kemudian jadi kotoran, itu rezeki dia yang sebenarnya. Mau yang kaya kayak mau yang miskin tetap cuma sepiring kok masuknya, ya. Mau nambah juga ya paling 2 piring. Aula bista fa ablaita, rezeki manusia yang sebenarnya yang dia pakai, pakaian yang dia pakai kemudian jadi rusak, sampai rusak, itu rezeki dia sebenarnya. Meskipun kaya, ya pakainya berlemari-lemari, nggak mungkin dipakai langsung 5 lapis, ya saking orang gila begitu. Ya paling dipakai cuman 1 sama kaos dalam 1, ya. Itu rezeki manusia yang sebenarnya, ya. Au tasaddaqta fa amdaita, sama yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya titip nih, ini duit saya titip, nanti saya ambil di surga. Adapun yang ditinggal, mobilnya, rumahnya, tanahnya, kemudian depositonya, tabungannya, jadi milik ahli waris. Ya. Tuh kalau anaknya nggak dididik agama, tiba-tiba dapat harta banyak, udah tuh bahaya. Nggak punya iman, nggak punya takwa, bahaya. Ya, duit banyak, akhirnya apa? Dia zina, dia narkoba, dia minum minuman,
yang nyari duit bapaknya, yang nikmatin anaknya. Berbuat dosa lagi, yang tanggung jawab tetap bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi itu orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah, dia nggak ada pikiran tuh pahala, pikiran dosa tuh nggak ada. Pikiran akhirat itu tidak ada. Yang ada pikiran apa? Cuman hura-hura doang. Cuman seneng-seneng doang. Cuman hiburan doang. Lupa dia. Ya, kalau umur udah berapa? Dia lupa dia rambut udah putih. Dia lupa kalau gigi udah banyak yang rontok. Ya, pikiran cuman hiburan doang. Ya, dia nggak mikirin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengar adzan, falam ya'ti, kemudian enggak datang ke masjid, dengar adzan enggak datang ke masjid, fala sholata lahu, maka fala sholata lahu, tidak sempurna sholat baginya. Ini menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, ya, barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia nggak datang ke masjid, fala sholata lahu, tidak sempurna sholatnya. Illa min udrin, kecuali kalau ada udzur. Ya. Seperti sakit, ya. Wa nafyu sholat wa nafyu sihhatis sholat inda Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Ahmad ini nggak sah sholatnya. Ya. Barang siapa yang dengar adzan kemudian dia nggak datang ke masjid, maka tidak sah sholatnya. Ini menurut Imam Ahmad. Fala sholata lahu, artinya apa? Tidak sah sholatnya. Karena menurut Imam Ahmad, sholat jamaah itu hukumnya fardu ain, wajib untuk tiap orang. Itu mazhab Imam Ahmad. Tapi menurut mayoritas ulama, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ya, sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Jadi barang siapa yang dengar adzan dia nggak datang ke masjid, maka tidak sempurna sholatnya. Dia sholat di rumah nggak sempurna sholatnya, kecuali kalau ada udzur. Ya. Al-makna ijmali, makna secara global, sholatul jamaah sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, artinya kalau sengaja nggak jamaah hukumnya tercela, nggak bagus. Ya, adzan nyantai dia ngerokok depan rumahnya, kan nggak ngapa-ngapain berarti itu. Ya, itu tercela, nggak bagus. Ya, adzan asik main game, adzan asik nonton. Nah, ini tercela nih. Ya, kenapa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Jadi kalau tanpa udzur ditinggalkan hukumnya tercela. Falida lam yurakhis syari'u fi tarkiha. Maka dari itu syariat tidak meringankan bagi orang yang meninggalkannya illa li udrin minal a'dar, kecuali kalau ada udzur. Wal a'daru katsiratun, udzur itu banyak, minha di antaranya al khauf, ya, takut. Ya, ini di masjid ada macan lepas. Ini bisa di daerah ini. Ya, ini daerah-daerah nih dikarenakan hutannya dibabat, akhirnya apa? Banyak macan-macan turun ke kampung. Ini ada macan turun ke kampung, belum sempat ditangkap. Nah, ini khawatir dia mau keluar, takut. Ini wajar. Atau saat dulu tuh corona, takut karena corona. Watamridu, sakit. Ya, mau keluar tapi sakit dia. Ini udzur ini berarti. Ya. Jadi kalau ada udzur seperti sakit, ya, maka itu dibolehkan untuk tidak berjamaah. Watargibu watamassuku bidairihi watamassaka bidairi man qala innal jama'ata fardhu ain. Ya. Adapun orang yang ulama yang mengatakan salat jamaah itu wajib, itu berpegang dengan zahirnya hadis. Ya. Barang siapa yang dengar adzan maka tidak datang, fala sholata lahu, ya, maka tidak ada sholat baginya, artinya tidak sah. Ya, mengambil dohir ini. Tapi kalau menurut ulama, jumhur ulama, maksud fala sholata lahu bukan tidak sah sholatnya, tapi apa? Tidak sempurna sholatnya. Fikul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama,
taqidu sholatil jamaah. Ya, sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Faman takhallafa anha bighairi udrin, barang siapa yang sengaja tanpa udur ninggalin jamaah, haruma minat thawabil katsir, itu diharamkan dari pahala yang sangat banyak. Ya, mau ke masjid tiba-tiba mules, ya mau nggak mau kan ke kamar mandi dulu itu. Nah ini udur yang begini. Ya, tahu mau ke kamar mandi, mau ke masjid tiba-tiba apa? Wah nggak bisa bangun, puyeng banget, khawatir kalau ke masjid sampai jatuh. Nah diri kita yang tahu dah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit beneran apa sakit buat. Jadi dipikir-pikir, ini kira-kira kalau di masjid ini lagi bagi-bagi duit cepet misalnya, ya kira-kira sehat gak tuh? Kalau kira-kira sehat berarti apa? Tetap harus ke masjid itu. Ya, kalau ukurnya begitu. Kalau kira-kira di masjid ini bagi-bagi beras 5 liter, sehat gak kira-kira? Kalau sehat berarti apa? Belum sakit berarti. Ya. Dan memang sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar khusyuk kita. Makanya kalau kita sholat sendiri itu susah kayaknya. Ya. Jadi sholat kita diterima itu sesuai kadar khusyuk kita. Kalau khusyuknya di ruku saja udah pahalanya cuma di ruku. Kalau khusyuknya cuma di i'tidal, ya udah khusyuknya pahala cuma di i'tidal. Kalau nggak khusyuk sama sekali, ya udah nggak ada. Cuma menggugurkan kewajiban. Makanya kayak sulit kita. Kalau nggak jamaah, ya kalau nggak jamaah ini sulit. Makanya usahakan, ya cari jamaah meskipun hanya berdua. Ya usahakan jamaah meskipun hanya berdua. Bagus-bagus di masjid, ya bagus di musola. Ya semakin banyak jamaah yang hadir maka semakin bagus. Kenapa? Dengan jamaah nanti dilihat nih imamnya khusyuk apa enggak. Kalau imamnya khusyuk, udah semua makmumnya diterima. Ya. Oh ternyata imamnya nggak khusyuk. Ya dilihat sop pertama khusyuk nggak? Oh sama nggak khusyuk juga. Ini macam-macam jamaahnya. Ada yang khusyuknya cuma di berdiri. Ada yang khusyuknya cuma di ruku. Ada yang khusyuknya cuma di i'tidal. Ada yang khusyuknya cuma di sujud. Akhirnya apa? Diterima semua tuh. Kenapa? Digabungin semua. Ya, semua digabungin. Ternyata yang sholat nggak ada yang khusyuk. Semua tuh semasjid yang sholat nggak ada yang khusyuk, nggak imamnya, nggak jamaahnya, nggak ada yang khusyuk semua misalnya. Ya, tetap Allah terima. Kenapa? Karena udah berjamaah. Ini keutamaan jamaah. Kemudian masru'iyatu takhallufi anil jamaah li udri min al-adar. Boleh tidak berjamaah kalau ada udzur seperti sakit, ya. An Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu shallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau salat subuh bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi besar Muhammad salat, idza huwa birajulaini lam yusalliya. Ketika Nabi besar Muhammad mimpin salat, datang dua orang nggak ikut sholat, di luar aja dia nggak ikut sholat. Fada'a bihima, abis sholat dipanggil sama Nabi. Ya, faji'a bihima tarudu faraisuhuma. Ya. Ini ada salah satu jamaah keluar, kalian berdua dipanggil oleh Nabi. Ya, dengar dipanggil Nabi langsung gemeter. Ya, ini faraisuhuma, tubuh-tubuh mereka menjadi gemeter. Ya, ini dengkulnya jadi gemeter. Ya, dengar dipanggil Nabi, dengkul, di pundak gemeter semua tubuhnya. Ya, kenapa? Saking wibawanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan Nabi Allah Yusuf ganteng tampan. Ya, disebutkan oleh ulama itu ketampanan Nabi Allah Yusuf itu masih seperempatnya ketampanan Nabi besar Muhammad. Ya, jadi kalau bola itu dibagi dua. Ya, bola dibagi dua, separuh itu ketampanan Nabi. Separuh sisanya dibelah lagi. Ya, seperempatnya ketampanan Nabi Allah Yusuf, seperempatnya itu seluruh manusia. Ya, ini kayak apa ketampanan Nabi besar Muhammad? Tapi kok nggak ada riwayat yang memandang Nabi sampai mengiris-iris tangannya seperti Nabi Allah Yusuf. Nah, ketampanan Nabi tertutup oleh wibawa.
Jadi apa? Tampan tapi sangat berwibawa. Ya, orang nggak berani natap Nabi begini. Ya, semua yang melihat pasti tertunduk. Makanya semua riwayat-riwayat tentang ketampanan wajah Nabi besar Muhammad itu semua diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang masih kecil. Ini sahabat-sahabat masih kecil, ya dia kuat mandang Nabi begini. Tapi yang besar-besar nggak bisa. Melihat Nabi lama-lama nunduk semua. Ya, saking wibawanya Nabi besar Muhammad. Nah, dua orang ini dengar dipanggil Nabi, gemeter semua badannya. Ya, masuk ke masjid, faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Ditanya sama Nabi, kenapa kok kalian nggak ikut sholat bersama kami? Ya, kenapa kok di luar tadi nggak ikut sholat bersama kami? Qala qad shallaina fi rihalina. Ya Rasul, kami tadi udah sholat. Fi rihalina ay fi manazilina, di rumah kami. Tadi kami sholat dulu di rumah, baru kami ke masjid. Karena kami sudah sholat, maka kami nggak sholat lagi. Qala fala taf'ala idza shallaituma fi rihalikuma summa adraktumal imama wa lam yusalli fa shalliya ma'ahu fa innahu lakuma nafilatan. Fala taf'ala, jangan diulangi lagi. Kata Nabi, jangan diulangi lagi. Meskipun engkau berdua sudah sholat di rumah, tapi kalau tiba-tiba ke masjid dapatin imam belum sholat, mau sholat ikut gabung. Ikut sholat lah lagi, ya. Itu sholat kamu yang bersama imam itu dianggap sunnah, ya. Itu dianggap sunnah. Jadi jangan nggak sholat, tapi ikut gabung lah lagi. Ini namanya i'adatus sholat, namanya i'adah, ngulang sholat itu dianjurkan. Jadi ngulang sholat itu dianjurkan. Bisa kita udah sholat sendiri, kita mau pergi di masjid ada sholat ini. Ya udah sunnah, kita berhenti lagi, ikut sholat lagi. Ya, itu hukumnya sunnah bagi kita. Ya, atau ya kemarin Maulid, ya tiba-tiba datang kiai, ya datang kiai besar, ya kiai besar terkenal dengan kesolehannya, ya sholat dia, maka sunnah kita ikut lagi. Kenapa? Ikut tabarrukan dengan orang soleh. Itu bagus. Itu namanya i'adatus sholat. Nah, sholat kita yang kedua itu dijadikan apa? Namanya sunnah. Ya, kalau kita punya utang sholat maka dianggap utang. Ya. Baik, penjelasannya insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Waktu habis ya. 4 menit lagi. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, tarkus sholat ma'al imam mirratib jama'atan fil masjid yu'addu ta'nan fil imam. Ya, ninggalin sholat bersama imam rawatib. Ya, jadi imam di masjid tuh, ya ada imam rawatib, imam yang rutin. Ya, ninggalin sholat bersama imam yang rutin berjamaah di masjid itu dianggap menyimpang dari imam, membangkang terhadap imam. Nggak bagus itu. Wa tafriqon lil kalimah. Ya, itu namanya nggak kompak. Namanya apa? Pengen mecah sendiri. Itu nggak bagus. Jadi jangan sampai kita nggak ikut jamaah. Wa futiha babun lil mubtadi'ah bid'ahari bid'atihim, dan itu juga membuka pintu bid'ah, pintu ahli bid'ah untuk menampakkan kebid'ahan mereka. Ya, jadi nggak bagus. Udah tahu ada jamaah dia pergi. Nah, ini nggak bagus nih. Ya, ikut dulu jamaah. Kalau nggak mau ini tunggu dulu, nunggu orang selesai orang sholat. Ya, jangan terang-terangan berbeda dengan kelompok terbanyak. Ya, orang di sholat dia pergi. Ini kemana? Orang mau pergi. Emang nggak sholat? Udah sholat. Nah, ini nggak bagus. Kenapa? Kan ada jamaah. Ente jangan memisahkan diri. Ya, itu namanya ente nggak kompak. Ya, nggak bisa bersatu dengan umumnya umat Islam. Ya, jadi dibikin jamaah itu biar kompak, biar bersatu. Ya, yang kaya bersatu dengan yang miskin, yang tua dengan yang muda, ya semua menjadi satu. Ya, nggak boleh memisahkan diri sendiri. Nah, fikul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, azmu haibatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan betapa wibawanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wibawa Nabi sangat besar. Yang kedua, talabu su'al murtaqibil mukhalafah an sababir tikabiha. Ya, kalau ada orang yang salah, ya jangan langsung divonis salah, tanya dulu. Ya, kamu kenapa? Ya, kok nggak ke masjid?
Kamu kenapa kok gak ikut sholat bareng? Dengerin dulu alasan dia. Ya, alasannya dengerin dulu. Ya, kalau benar kita terima alasannya, kalau salah kita luruskan dan kita arahkan ke yang benar. Kemudian muraati halin nasi fi shalah wa irsyadul mukhalifina minhum ila shawab. Ya, dianjurkan untuk memperhatikan keadaan manusia. Ya, jadi sholat ini jadi pelajaran agar kita apa? Memperhatikan nih kawan-kawan kita, memperhatikan saudara-saudara kita yang lama nggak kelihatan, kemana, cariin, tanyain kemana, takutnya sakit, ya, takutnya kena musibah, ya, tanyain kemana. Ya. Kemudian apabila ada yang bersalah, ya ditunjukin ke jalan yang benar, ya, dirangkul, jangan dipukul, ya, dinasihati, jangan dicaci. Ya. Kemudian jawazu qu'is shalah al-maktubah kharijal masjid. Hukumnya boleh sholat di luar masjid. Tadi yang dua orang ini kan udah sholat di rumahnya, itu sah. Bicara sah. Tapi bagusnya ikut sholat lagi. Akan tapi kan dia nggak disuruh ngulang sama Nabi. Dia nggak disuruh ngulang sholat lagi. Kenapa? Karena sholatnya sudah sah. Nabi hanya menasihati jangan begitu lagi. Kalau ada jamaah, ente ikut jamaah. Ya, baik. Semoga ini semua bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita semua bisa menjalankan petunjuk-petunjuk perintah-perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan Allah dan Rasulnya, semakin jauh daripada dosa dan maksiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rasulullah. Ini